Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Kau ratakan gunung yang menghadang, kau buat jalan di tengah lautan, kau bangkitkan iman dan kekuatan saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu, bersama. Katakan Tuhan yang meratakan gunung yang menghadang. Kau ratakan gunung yang menghadang. Amin Tuhan. Kau buat jalan di tengah lautan, kau bangkitkan iman dan kekuatan saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, yes, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu. Katakan bersamamu, bersama. Yes, dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Katakan, kau Tuhan yang selalu ada untukku. Katakan dengan iman, kau Tuhan yang selalu ada untukku. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Yes, tempatku berharap, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu, bersamamu, bersama. Yes. Siapa yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan, urapan-Mu,
pewahyuan darimu turun ke atas kami Tuhan. Dan kala pada hari ini kami boleh berada di tempat ini, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Ini adalah satu karunia, satu anugerah yang besar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, biarlah Engkau beserta dalam kebaktian pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki pada bulan Agustus. Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan saya bawakan subtema yaitu secangkir air sejuk. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, subtema secangkir air sejuk saya ambil dari Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini satu firman Tuhan yang sungguh sangat dalam. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bulan Agustus gereja kami mengatakan bahwa ini bulan diakonia. Bulan diakonia adalah bulan pelayanan gereja, ya. Kalau kita baca diakonia itu adalah pelayanan gereja. Pelayanan diakonia adalah tugas gereja untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama yang berkekurangan dalam berbagai bentuk. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kenapa pelayanan itu diperlukan? Agar mereka dapat mandiri dan menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi sekarang, ya, dalam pandemi seperti sekarang ini, orang banyak yang stres. Kebanyakannya, semua mereka takut. Takut apa? Mereka takut mati. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita harus sama atau kita sama dengan mereka? Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya Allah, kita punya Tuhan. Ya, mari selanjutnya kita akan baca dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melayani aku, melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, ayat tadi menceritakan perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang penghakiman terakhir. Apa yang dimaksud dari firman ini?
mereka yang di sebelah kanan. Ada yang sebelah kanan, pasti ada yang di sebelah kiri kan? Apa yang dikatakan katanya apa? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yaitu dia berbicara kepada orang di sebelah kanan. Kalau kita naik sedikit satu ayat ke atas, yaitu dari ayat 33, dari Matius 25 ayat 33, di situ dikatakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu, ayat ini jelas ya, berbicara kepada orang yang di sebelah kanan, yaitu domba-domba. Kalau bicara tentang domba-domba adalah murid-murid Tuhan. Orang-orang yang percaya Tuhan. Orang-orang yang benar. Beda dengan kambing. Ya, sebelah kiri kambing. Sebelah kanan adalah domba-domba. Dan Tuhan katakan, katanya kepada orang yang sebelah kanan. Sebagai domba-domba. Dan apa yang firman Tuhan tadi katakan? Pada saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada saat aku haus, kamu memberi aku minum. Dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kapan hal itu dilakukan? Di sini ayat ke-39 atau ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang pada saat itu bertanya, bila manakah Tuhan dilihat lapar, kita memberi makan Tuhan. Tuhan dilihat haus, kita memberi Tuhan minum. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan itu dikatakan, pada saat kita memberi orang kecil, orang susah, kita memberi makan, itu sama dengan pada saat kita memberi makan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Mungkin kita berpikir, kita memberi kepada orang miskin, kepada orang susah, pada orang yang sungguh sangat membutuhkan. Mungkin itu kita pikir wajar aja. Kalau saya punya lebih, saya kasih aja. Mungkin ngasihnya juga sisa yang kumal, ya, yang mungkin kurang berarti lah, ya. Nah, firman Tuhan nanti katakan, kalau kita memberi kepada orang kecil, itu sama dengan kita memberi kepada Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya membaca firman ini, saya renungkan firman ini, baru hati saya terbuka. Berarti selama ini kalau kita memberi itu kadang suka pilih-pilih. Kalau kita memberi kepada orang yang kaya, beda lagi. Kalau kita memberi kepada orang yang selevel, itu beda lagi. Tapi coba kalau kita berikan yang ke orang yang miskin, paling kita kasih sisa. Orang itu udah natur, orang tuh mungkin begitu ya. Coba kalau Bapak Ibu, kita undang orang yang susah, waduh, itu orang yang miskin, pada saat kita undang, dia sungguh-sungguh sangat bersuka cita, ya. Mungkin dia tidak bisa memberi angpau ya untuk keundangan, tapi hatinya dia penuh dengan sukacita. Dia pasti akan berdoa terus ya. Kiranya Tuhan yang mengundang saya itu Tuhan berkati ya, karena sudah mengundang saya. Itu kan satu hal yang indah ya, satu hal yang luar biasa ya. Dan itu firman Tuhan katakan, beri kepada orang yang kecil, maka apa katanya? Di sini Tuhan katakan di ayat ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berarti kalau kita melakukan pada orang yang hina, orang yang susah, itu sama dengan kita menolong atau memberi kepada Tuhan. Dan itu upahnya luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita peduli terhadap sesama.
Sebab esensi kekristenan itu kasih, ya. Itu kasih. Kekristenan kita mengajarkan kita harus punya empati. Saya udah 65 tahun. Dari sejak sekolah minggu diajarkan tentang kasih. Kalau kamu ditampar pipi kamu yang sebelah kiri, kasih lagi sebelah kanan. Luar biasa, ya. Itu dulu waktu saya sekolah di SD, SMP itu kadang teman-teman suka ngomong, tempeleng itu si Yosef. Kan firman Tuhan katakan sebelah kiri dikasih sebelah kanan. Kadang saya bilang, apa lu? Tempeleng saya tempeleng lagi, saya bilang. Bukan tempeleng lagi, saya hajar, saya bilang. Padahal esensi kekristenan adalah apa? Kasih. Kasih itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Dan kasih ini Tuhan ajarkan. Di mana Tuhan sampai mati di atas kayu salib untuk menembus kita, dosa-dosa kita. Sehingga kasih dikatakan adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Kasih itu akan ada selama-lamanya. Itulah kenapa Tuhan mengajarkan kita. Biarlah kita dapat mengimplementasikan hal-hal yang tadi kita baca dalam firman Tuhan. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita harus menyadari, Bapak Ibu yang dalam Tuhan, bahwa kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada mereka yang berkekurangan. Di saat pandemi seperti sekarang, orang-orang di sekitar kita serba kesusahan, serba ketakutan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita percaya, ya, kalau Tuhan kita menolong kita. Saya dapat WA juga dari saudara saya atau saudara seiman saya. Ini WA-nya sangat unik, ya. Dia bilang gini, ada seorang bapak, dia kena corona, dia sehari semalam di rumah sakit, dapat oksigen, ya. 24 jam dapat oksigen, puji Tuhan, si bapak itu sembuh, ya. Cabut lagi oksigen, periksa sama dokter, boleh pulang katanya, ya. Nah, waktu pulang dia tanya berapa harus bayar. Ternyata hitung-hitung itu oksigen dengan peralatannya segala macam itu harus bayar 1,5 juta. 24 jam, Bapak Ibu, ya. Bapak itu dia menangis. Sehingga tata usaha dari rumah sakit bilang, kenapa Bapak menangis? Apakah kebesaran? Apa Bapak nggak punya uang? Enggak, saya orang mampu. Cukup lah ya untuk bayar 1,5 juta gitu. Cuman saya menangis kenapa? Karena saya ingat, saya itu sekarang udah berumur sekitar 65 tahun. Bayangkan, kalau selama 65 tahun, itu saya harus bayar oksigen sehari, semalam atau 24 jam itu 1,5 juta. Berapa uang? Tapi Tuhan memberi saya gratis, kata Bapak itu. Ini satu cerita refleksi, tapi membuat kita coba jadi mawasnya. Benar-benar Tuhan itu baik. Dan sudah sebaiknya lah, Bapak Ibu, dalam bulan diakonia ini, kita harus ikut, ya, bersama dengan gereja, kita ikut membantu, menolong orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak akan panjangkan firman ini. Saya akan tutup firman ini dengan satu ayat, ya. Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2. Itu versi firman Allah yang hidup, ya. Berilah dengan limpah karena pemberian-pemberianmu akan kembali kepadamu. Bagikan pemberianmu di antara banyak orang, 7 atau 8 orang. Karena pada hari-hari yang mendatang, engkau sendiri mungkin memerlukan banyak pertolongan. Bapak Ibu, waktu baca firman ini, saya sungguh, hati saya hancur, ya Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan berikan saya kemampuan. Kalaupun saya punya sedikit, saya bisa itu untuk orang lain. Ajar saya, untuk saya dapat melakukan. Menerapkan firman itu dalam kehidupan, ya. Bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi jadilah pelaku firman yang baik.
Sebab apa? Bapak Ibu, setiap perbuatan baik kita akan diperhitungkan oleh Bapa di surga. Kita juga diingatkan kalau kerelaan memberi atau berbagi sering kali tanpa kita sadari akan mendatangkan pahala bagi kita dalam kekekalan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.